Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Masrifa SEMM. Kali ini saya akan membahas terkait analisis aktivitas pendanaan. Apa itu pendanaan? Funding atau aktivitas pendanaan adalah cara memperoleh suntikan dana yang nantinya akan dialokasikan untuk pengerjaan proyek atau program dari sebuah perusahaan. Suntikan dana adalah modal usaha yang diperoleh perusahaan melalui pihak pemberi dana. Pendanaan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pendanaan jangka panjang dan pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka panjang adalah dana pinjaman yang memiliki tenor lebih dari 1 tahun, sehingga perusahaan yang mengambil pendanaan jangka panjang memiliki waktu lebih dari 1 tahun untuk melunasinya. Umumnya pelunasan pendanaan jangka panjang berkisar antara 5 hingga 20 tahun. Bagi perusahaan, jenis pendanaan ini dinilai cocok digunakan sebagai modal untuk memulai bisnis atau sebagai solusi ketika membutuhkan biaya besar dalam waktu singkat. Sementara pendanaan jangka pendek adalah dana pinjaman yang diberikan dan harus dibayarkan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Pendanaan jangka pendek bisa didapat salah satunya dari bank. Dikarenakan waktu pembayaran hanya 1 tahun, biasanya pihak pemberi dana memberikan limit pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan pendanaan jangka panjang. Selain itu, sebelum memutuskan untuk memberi pendanaan jangka pendek, pihak pemberi pinjaman nantinya akan menilai profil terlebih dahulu. Kemudian di sini ada manfaat pendanaan jangka panjang yang diantaranya memungkinkan perusahaan atau individu untuk mengakses dana yang lebih besar daripada yang tersedia secara langsung. Yang kedua, memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pendanaan jangka pendek. Ketiga, memberikan stabilitas keuangan jangka panjang, mengurangi risiko ketidakstabilan pasar atau kejadian tidak terduga. Sementara manfaat pendanaan jangka pendek meliputi tidak kesulitan saat terjadi keadaan darurat, mendapatkan kebutuhan dengan cepat, alternatif bagi orang yang sulit menabung, kemudian syaratnya juga lebih mudah dari pendanaan jangka panjang, dan mempengaruhi peringkat BI checking. Jenis pendanaan terbagi menjadi dua, yaitu yang melalui utang atau melalui ekuitas. Melalui utang ini terbagi lagi menjadi lembaga keuangan, menerbitkan obligasi, dan menerbitkan surat berharga. Sementara melalui ekuitas terbagi menjadi saldo laba ditahan dan menerbitkan saham. Kemudian ada pendanaan utang. Utang selalu memiliki biaya pinjaman eksplisit, biasanya melalui pembayaran bunga. Inilah sebabnya mengapa liabilitas keuangan juga disebut sebagai liabilitas berbunga yang membedakannya dari liabilitas operasi seperti utang usaha yang dalam banyak kasus tidak memiliki bunga kontrak yang secara eksplisit terkait dengan pinjaman. Fitur penting lainnya dari utang yang membedakannya dari ekuitas adalah bahwa utang memiliki jangka waktu tertentu yang pada akhirnya utang tersebut akan jatuh tempo. Artinya jumlah pinjaman atau pokok harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Utang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun disebut utang jangka panjang. Contohnya seperti obligasi, surat utang, dan wesel yang diterbitkan untuk umum atau public debt. Dan pinjaman berjangka dan wesel jangka panjang atau utang pribadi. Perusahaan meminjam untuk jangka panjang untuk membiayai proyek jangka panjang atau untuk memenuhi kebutuhan modal yang berkelanjutan. Di neraca, utang jangka panjang diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar. Namun, setiap bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dari tanggal neraca diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar dan disebut bagian lancar dari utang jangka panjang.
Perusahaan juga meminjam uang dalam jangka pendek. Selain fleksibilitasnya, pinjaman jangka pendek menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah daripada utang jangka panjang. Namun, pinjaman jangka pendek lebih berisiko karena kebutuhan untuk pembayaran kembali dalam waktu dekat. Contoh pinjaman jangka pendek adalah revolver, potongan harga, dan surat berharga. Utang jangka pendek terutama digunakan untuk membiayai modal kerja dan kebutuhan likuiditas lainnya. Pinjaman jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar dan muncul di neraca sebagai item baris yang disebut pinjaman bank, surat berharga, atau catatan jangka pendek. Kemudian di sini ada kewajiban atau liabilities, yang merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya selalu didahulukan pembayarannya daripada pemegang ekuitas. Kewajiban dapat dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Kewajiban tak lancar atau jangka panjang merupakan kewajiban jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Mana yang lebih panjang? Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Selanjutnya ada analisis kewajiban. Auditor merupakan satu sumber keyakinan dalam identifikasi dan pengukuran kewajiban. Auditor menggunakan teknik seperti konfirmasi langsung, melakukan telaah atas notulen rapat, membaca kontrak dan perjanjian, serta bertanya kepada pihak-pihak yang memahami kewajiban perusahaan untuk meyakinkan diri mereka bahwa perusahaan mencatat seluruh kewajibannya. Sumber keyakinan lainnya adalah akuntansi berpasangan atau ayat berganda, yang mensyaratkan adanya jurnal penyeimbang antara perolehan aset, sumber daya atau biaya dengan kewajiban atau pembebanan sumber daya. Keakuratan dan kewajaran jumlah utang dapat dicek dengan rekonsiliasi jumlah utang dengan pengungkapan beban bunga dan pembayaran bunga. Setiap perbedaan yang tidak dapat dijelaskan memerlukan analisis lebih lanjut atau memerlukan penjelasan manajemen. Jika kewajiban dinyatakan lebih rendah dari seharusnya, kita harus mewaspadai penyajian laba lebih tinggi dari yang seharusnya karena beban yang lebih rendah atau ditangguhkan. Kita harus menganalisis penjelasan berikut ketentuan, kondisi, dan batasannya. Hasil analisis ini dapat mempengaruhi penilaian kita atas risiko dan pengembalian perusahaan. Kemudian ada ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pendanaan oleh pemilik pemegang saham perusahaan. Ekuitas dipandang klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Klaim pemegang sekuritas ekuitas umumnya berada di bawah kreditor, yang berarti klaim kreditor dipenuhi terlebih dahulu. Analisis ekuitas pemegang saham meliputi mengklasifikasikan dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas, mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi, mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas, menelaah kontrak, ketentuan hukum, dan pembatasan-pembatasan lainnya atas distribusi laba ditahan. Kemudian yang terakhir menilai ketentuan dan provisi efek yang dapat dikonversi, opsi saham, dan kesepakatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Analisis kita atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Pentingnya analisis pengungkapan tersebut adalah untuk mengingatkan kita adanya potensi kenaikan jumlah saham yang beredar. Dampak dilusi pada laba dan nilai buku per lembar saham bergantung pada faktor-faktor seperti jumlah yang diterima atau hak lain yang diberikan saat konversi sekuritas dilakukan. Harus diakui bahwa dilusi merupakan biaya nyata arus kas keluar bagi perusahaan, biaya yang sedikit diakui secara formal dalam laporan keuangan. Akun-akun dalam ekuitas pemegang saham umumnya tidak mempengaruhi penentuan laba, sehingga tidak banyak mempengaruhi analisis laba.
Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang saham dihadapkan pada risiko tinggi perusahaan, namun pada saat yang sama pemegang saham memiliki kemungkinan pengembalian maksimum karena ketika mereka berhak atas seluruh pengembalian setelah hak kreditor terpenuhi. Berikutnya ada modal saham. Modal saham merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas sebagai pembayaran aset dan jasa. Terdapat dua jenis modal saham, yaitu modal saham preferen dan saham biasa. Pelaporan modal saham meliputi penjelasan atas perubahan jumlah lembar modal saham. Nah, di sini ada sumber kenaikan modal saham beredar, yang dimana meliputi penerbitan saham, konversi utang dan saham preferen, penerbitan dividen saham dan pemecahan saham atau stock split, lalu penerbitan saham dalam akuisisi dan merger, serta penerbitan untuk opsi saham dan waran. Kemudian sumber penurunan modal saham beredarnya meliputi pembelian dan penghentian saham, pembelian kembali saham, dan pemecahan saham terbalik atau reverse stock split. Selanjutnya sewa atau leasing, ialah bentuk pembiayaan yang populer terutama di industri tertentu. Sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor atau pemilik dan lease atau pengguna. Ini memberikan hak kepada lease untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor selama masa sewa. Sewa ada dua, yaitu sewa pendanaan dan sewa operasi. Selanjutnya, klasifikasi dan pelaporan sewa. Lease mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai kapitalis jika pada saat terjadinya transaksi memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria berikut. Yang pertama, terdapat transfer kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah. Yang ketiga, masa sewa 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis aset. Yang keempat, nilai sekarang pembayaran sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aset dikurangi dengan kredit pajak investasi yang ditahan oleh lessor. Aturan akuntansi mensyaratkan lease untuk mengungkapkan biasanya dalam catatan atas laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. MLP di masa depan secara terpisah untuk kapitalis dan operating lease untuk masing-masing tahun selama 5 tahun mendatang dan total setelahnya. Kemudian beban sewa untuk masing-masing periode yang dilaporkan di laporan laba rugi. Selanjutnya, analisis sewa. Operating lease menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan sewa dalam neraca. Selain menyembunyikan kewajiban dari neraca, hal tersebut juga menaikkan rasio solvabilitas seperti debt to equity yang sering digunakan dalam analisis kredit. Kemudian, operating lease menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya. Hal ini dapat meningkatkan rasio tingkat pengembalian investasi, terutama rasio perputaran aset atau asset turnover ratio. Operating lease menunda pengakuan beban dibandingkan dengan kapitalis. Artinya, operating lease melaporkan laba lebih tinggi di awal masa sewa dan melaporkan laba lebih rendah di akhir masa sewa. Operating lease menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan porsi pembayaran pokok yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dalam neraca. Hal tersebut meningkatkan rasio lancar dan pengukuran likuiditas lainnya. Operating lease memasukkan bunga dalam beban sewa. Dengan demikian, operating lease menyajikan lebih rendah dari yang seharusnya laba operasi dan beban bunga. Hal tersebut menaikkan coverage ratio seperti times interest earned. Kemudian, operating lease untuk meningkatkan rasio utama dalam analisis kredit dan analisis profitabilitas tetap menjadi insentif utama bagi lease untuk melakukan pendanaan di luar neraca. Selanjutnya, kontingensi dan komitmen. Kontingensi ialah keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Sementara komitmen ialah klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak.
Berikutnya, pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca atau off-balance sheet financing adalah tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Selain sewa, terdapat rancangan pendanaan di luar neraca lainnya, mulai dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Contoh rancangan ini adalah purchase agreement dan throughput agreement di mana perusahaan sepakat untuk membeli barang sejumlah tertentu melalui fasilitas pemrosesan atau take or pay arrangement, di mana perusahaan memberikan jaminan untuk membayar sejumlah tertentu barang diperlukan atau tidak. Perusahaan menempatkan transaksi ini sebagai investasi dalam ekuitas dan tidak mengkonsolidasikannya dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, pendanaan tersebut tidak masuk dalam kewajiban. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini adalah pendanaan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnis dengan adanya tambahan modal. Saat ini pendanaan melalui platform online semakin diminati karena dianggap lebih mudah, praktis, aman, dan memberikan imbal hasil yang cukup kompetitif. Pendanaan online pun menjadi cara yang mudah bagi kita yang ingin mengembangkan ataupun menyalurkan dana kepada pihak lain sebagai peminjam atau borrower dan kemudian mendapatkan imbal hasil yang atraktif. Berikut ini ada beberapa sumber referensi yang saya gunakan untuk memaparkan materi terkait analisis aktivitas pendanaan. Sekian materi dari saya terkait analisis aktivitas pendanaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.